Cerita berlatar pada tahun 1823 di hutan belantara, wilayah Amerika Barat. Sebuah kamp ekspedisi pemburu bulu binatang yang dipimpin oleh Kapten Andrew Henry disergap oleh penduduk asli Amerika dari suku Arikara. Glass dan anaknya yang bernama Hawk yang sedang melakukan perburuan di hutan bergegas kembali ke camp setelah mendengar suara tembakan. Penyergapan tersebut menelan banyak korban. Beberapa di antaranya mencoba menyelamatkan diri dengan menaiki sebuah perahu. Dengan hanya membawa beberapa bulu dan perlengkapan seadanya, mereka selamat dari penyergapan tersebut. Glass sebagai pemandu ekspedisi menyarankan untuk melanjutkan perjalanan lewat hutan karena suku Arikara menguasai wilayah sungai itu. Kapten Henry sebagai pemimpin ekspedisi setuju. Akhirnya mereka memulai perjalanan melalui hutan dengan medan yang sulit. Keesokan harinya, saat yang lain masih tertidur lelap, Glass yang bertugas sebagai pemandu jalan menyusuri hutan untuk memastikan jalur yang akan dilaluinya aman. Saat itu pula, Glass melihat anak beruang. Dia berusaha tenang dan melihat sekitar. Tapi, dari belakang muncul beruang besar yang langsung menyerangnya. Dalam pertarungan yang tidak seimbang ini, Glass berusaha untuk tidak menyerah. Dia melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan kepada beruang itu dan menusuk beruang itu beberapa kali dengan pisau yang dia miliki. Akhirnya beruang itu pun mati dan menimpanya. Glass selamat, tapi kondisinya kritis dan tidak mampu bergerak. Dia dirawat oleh rekan-rekannya di atas sebuah tanduk. Di antara cuaca yang ekstrim dan kelompok yang hampir putus asa. Glass tetap bertahan dengan luka yang dideritanya. Sampai pada titik di mana mereka mulai merasa bahwa Glass menjadi beban bagi perjalanan mereka. John Fitzgerald adalah salah satu dari kelompok tersebut yang berusaha meyakinkan Kapten Henry untuk membunuh Glass. Namun, sang kapten tidak sanggup. Alih-alih membunuh Glass, ia justru membuka penawaran bagi mereka yang berhasil menjaga Glass sampai akhir hayatnya akan diberi penghargaan berupa uang. Jim Bridger, salah satu pemburu muda yang menyanggupi untuk menjaga Glass. Begitupun dengan Hawk, anak sematawayang Glass. Mereka dengan sukarela menemani tanpa memperdulikan imbalan tersebut. Ditemani John Fitzgerald yang juga bersedia menemani Glass karena imbalan yang ditawarkan Kapten Henry menurutnya cukup besar. Alright, $300. You should get to go home with something. I need to be cared for as long as necessary. Understand. Keesokan harinya, Fitzgerald menyiapkan kuburan untuk Glass, seolah Glass tidak akan bertahan lebih lama lagi. Mereka pun semakin jauh tertinggal dari kelompoknya. Tapi, Glass mencoba tetap bertahan demi putranya. Ibunya sudah lama meninggal, dan sekarang hanya Glass lah yang bersamanya. Sementara Jim sedang berada di sungai,
Fitzgerald berniat mempercepat kematian Glass. No one ever has to know that you give up. I do that. All you gotta do is blink. If you save your boy and blink, you just have to Hawk blink. yang tidak pernah jauh dari ayahnya seketika menolong Glass. Get away. Okay, Jim. Jim. I'm down. All right, Jim. You really got what you did though. Hang you. Namun, Hawk terbunuh. Menyaksikan anaknya terbunuh dengan kejam, ia tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali melihat itu semua dalam kengerian, kesedihan, dan kebencian yang mendalam. Untuk menutupi kejahatannya, Fitzgerald menghasut Jim untuk pergi dan meninggalkan Glass. Let's go. What do we do? Run. Wait. What about Glass? You want to take him? No. Tanpa memperdulikan Glass yang masih bernapas, pria itu menyeret Glass dan menguburnya hidup-hidup, mengira Glass tidak akan bertahan. Look like I'm doing. Not like this. Why not? I'm sorry. I'm sorry. Kemudian mereka meninggalkannya. Glass mencoba bangkit dan melawan semua rasa sakit yang dideritanya, menyeret badannya keluar untuk mencari jasad anaknya. Dengan tekad yang kuat untuk terus hidup, Glass bertahan dan memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Dengan hanya mengendalikan naluri bertahan hidup, ia melakukan perjalanan panjang melintasi hutan bersalju demi satu tujuan: balas dendam. Dia mengobati lukanya, makan rumput, lumut, dedaunan, dan sisa dari bangkai hewan untuk mengisi tenaga. Beberapa hari berlalu, kondisi Glass mulai membaik. Ia mencoba berdiri dengan bantuan tongkat dari kayu. Di sisi lain, suku Arikara terus melakukan pencarian terhadap putri sang kepala suku. Mereka menduga salah satu dari kelompok pemburu mungkin telah menculiknya. Saat Glass melihat mereka, dia mencoba bersembunyi di sela-sela batu di pinggir sungai. Tapi, orang-orang itu terus menyusuri sekitaran sungai itu, memaksa Glass harus menghanyutkan diri ke sungai yang dingin untuk menyelamatkan diri dari mereka. Beberapa hari kemudian, dia bertemu dengan salah satu penduduk suku Pawnee yang sedang dalam perjalanan. Glass menjelaskan mengenai semua yang telah menimpanya. Kemudian pria itu mengajak Glass pergi bersamanya. Dia merawat Glass dan mengobati lukanya. Glass terbangun, namun mendapati orang yang mengobatinya telah pergi. Dia melanjutkan perjalanan dengan berkuda. Saat tengah beristirahat, ia kembali disergap oleh suku Arikara. Ia kembali menyelamatkan diri dengan menaiki kudanya, memacu kudanya hingga harus terjun ke jurang. Ia selamat, tapi tidak dengan kudanya. Badai salju membuat Glass kedinginan.
Untuk menjaga tubuhnya tetap hangat, Glass mengeluarkan isi perut seekor kuda yang mati, kemudian dia masuk ke dalam tubuh kuda tersebut hingga keesokan harinya. Perjalanan masih panjang untuk sampai di benteng Kiowa. Dia tempuh berhari-hari dengan berjalan kaki, dengan kesedihan dan amarah yang dipendam atas kematian anaknya. Akhirnya, dia pun tiba di benteng tersebut. Tapi, Fitzgerald sudah tidak ada di sana. Fitzgerald melarikan diri dengan serta membawa kabur uang dari brankas kaptennya. Glass kembali ke hutan untuk mencari keberadaan Fitzgerald. Dengan keahlian berburunya, dia menyusuri jejak yang dilalui Fitzgerald. Memasang perangkap untuk memancing Fitzgerald keluar dari persembunyiannya. Fitzgerald memakan perangkap itu. Dan akhirnya, seolah memburu hewan buruan, Glass memburu Fitzgerald tanpa ampun. We had a deal, Glass. There was no deal. You killed my boy. Came all this way just for you. Will you enjoy it, Glass? Ain't nothing gonna bring your boy back. Setelah Fitzgerald tertangkap, Glass tidak langsung membunuhnya. Ia menyerahkannya kepada suku Arikara dan membebaskan dendamnya.